Celtics dan Warriors. Keduanya memang menjadi franchise ternama sejak NBA berdiri dan menjadi tim market besar. Celtics menjadi salah satu tim NBA tersukses dari awal berdiri hingga sekarang dan hampir tidak pernah cupu. Sedangkan Warriors mencapai dinasti mereka di era pertengahan 2010 kemarin hingga sekarang. Namun kalau diperhatikan, ada perbedaan tersembunyi di antara jalan kedua tim ini menuju ke NBA Finals 2022. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Perbedaan Perjalanan Celtics dan Warriors ke NBA Finals 2022. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Terakhir kali Celtics masuk ke NBA Finals adalah pada 2010, ketika mereka dikalahkan Lakers pada Game 7. Roster mereka tentu sangat berbeda dengan sekarang, di mana saat itu mereka masih punya Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett, dan Rajon Rondo, Big Four dari tim tersebut. Sedangkan Warriors terakhir kali masuk ke NBA Finals adalah pada 2019, ketika mereka dikalahkan oleh Raptors karena banyak bintangnya yang cedera. Namun sangat berbeda dengan Celtics, roster utama dari Warriors tentu belum banyak berubah, karena itu terjadi 3 tahun yang lalu. Roster utama Warriors seperti Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, dan Andre Iguodala, lalu pelatih Steve Kerr juga masih ada. Namun terakhir kali kedua tim ini bertemu pada NBA Finals adalah pada tahun 1964. Saat itu adalah duel dari center Bill Russell dan Will Chamberlain, dan dimenangkan oleh Celtics. Lalu untuk jumlah juara, Celtics totalnya sudah 17 kali menjadi juara NBA dari awal berdiri. Sedangkan Warriors 6 kali menjadi juara. Kedua tim yang sekarang bertemu di final ini memiliki skuad yang berbeda dari segi usia, di mana Warriors rata-rata dipimpin veteran yang sudah 10 tahun atau lebih berlaga di NBA. Sedangkan Celtics kebanyakan dipimpin oleh pemain muda. Tapi untuk memulai perbedaan perjalanan kedua tim ini, mendingan kita mulai dari tahun 2009 saja, ketika roster utama kedua tim ini mulai masuk ke NBA. Semua tentu dimulai dari Stephen Curry. Ketika Curry masuk, ia belum terlalu mengubah NBA dan masih penyesuaian. Namun ia langsung masuk ke All-NBA Rookie First Team di musim pertamanya. Lalu 2 musim berikutnya, Klay Thompson di draft di NBA dan lagi-lagi masuk dalam All-NBA First Team juga. Musim berikutnya lagi, Draymond Green masuk. Awalnya Green jarang sekali bermain, namun karena cederanya pemain-pemain besar utama dari Warriors, ia dinaikkan menjadi starting five dan memaksimalkan kesempatan tersebut. Ketiganya berkembang bersama ditambah Iguodala yang masuk pada 2013, hingga mereka meledak pada musim 2014-2015 dan menjadi juara. Sedangkan pada musim 2014-2015, barulah awal dari perjalanan Celtics, di mana Marcus Smart, Defensive Player of the Year dan point guard inti musim ini, masuk ke NBA di urutan pick ke-6. Celtics jauh di bawah Warriors di musim ini. Mereka memang masuk ke playoff di urutan 7 di wilayah timur. Padahal rekor kekalahan mereka di regular season lebih banyak daripada kemenangan mereka. Tentu ini bisa terjadi karena wilayah timur jauh lebih mudah daripada wilayah barat. 2016, Warriors kembali ke final, namun dikalahkan Cavaliers. Sedangkan Celtics baru saja kedatangan bintang keduanya, yaitu Jaylen Brown, pada NBA Draft 2016, urutan pick ketiga, serta Al Horford yang pindah ke Celtics dari Atlanta Hawks. Lalu 2017 dan 2018, Warriors menjadi back-to-back champion karena kedatangan Kevin Durant di timnya. Sedangkan Celtics pada 2017, mereka kedatangan superstar utamanya sekarang, yaitu Jason Tatum pada NBA Draft 2017, urutan pick ketiga. Musim 2017-2018, Celtics menukar bintang mereka, Isaiah Thomas, dengan Kyrie Irving. Meskipun Irving cedera di playoff, namun 3 pemain muda dari Celtics berhasil membawa Celtics melaju ke final wilayah timur bertemu Cavaliers yang dipimpin LeBron, namun harus kalah di game 7. 2019, meskipun Warriors gagal menjadi juara, namun mereka tetap melaju ke final. Dan hal ini membuat Warriors dari tahun 2015 hingga 2019 masuk ke final selama 5 tahun beruntun dan membentuk sebuah dinasti. Sedangkan Celtics yang digadang-gadang akan masuk ke final 2019 karena semua bintangnya sehat, justru keok di ronde kedua playoff dari Bucks. Hal ini membuat Celtics mengeluarkan bintangnya, di mana Irving pindah ke Nets dan Al Horford pindah ke Thunder.
Pada musim 2019-2020, setelah kekalahan Warriors dari Raptors di final, Warriors memutuskan untuk rebuild dan membuang semua pemain-pemainnya. Namun mereka tetap mempertahankan Curry, Green, dan Thompson. Meskipun begitu, ketiga pemain tersebut terkena cedera. Dan pada musim 2019-2020, tim ini menjadi tim terburuk di liga dengan hanya menang 15 kali saja dari total 65 game. Di sisi Celtics, hanya tersisa pemain-pemain muda saja. Veteran hanya Gordon Hayward dan Kemba Walker yang datang dari Hornets. Namun Hayward banyak diterpa cedera, dan performanya tidak sama lagi ketika ia menjadi bintang di Utah Jazz. Namun ternyata, hal ini justru menguntungkan Celtics. Jaylen Brown, Jason Tatum, dan Marcus Smart makin mendapatkan banyak kesempatan dan bisa memaksimalkan potensinya. Alhasil, Celtics berada di peringkat 3 dan mulus melaju ke final wilayah timur lagi. Namun, mereka dikalahkan di game 7 oleh Miami Heat. Musim 2020-2021, karena Warriors menjadi tim terburuk di liga sebelumnya, mereka mendapatkan James Wiseman di NBA Draft urutan pick kedua. Meskipun begitu, Wiseman sampai sekarang belum menunjukkan potensinya dan sering terkena cedera. Stephen Curry dan Draymond Green kembali, namun hal itu hanya cukup membawa Warriors ke play-in tournament. Namun di play-in mereka kalah 2 kali dan tidak berhasil masuk playoff lagi. Di sisi Celtics, sayangnya musim itu Jason Tatum dan Kemba Walker diterpa banyak cedera dan hanya menyisakan Jaylen Brown. Akibatnya, Brown berkembang menjadi seorang NBA All-Star. Namun sayang saat di playoff, ketika Walker dan Tatum kembali, justru Jaylen Brown yang cedera. Mereka pun dikalahkan Nets hanya dalam 5 game di ronde pertama. Pada musim 2021-2022 ini, di sisi Warriors, Klay Thompson sempat harus menepi di awal paruh musim. Ia baru kembali setelah jeda All-Star. Meskipun begitu, muncul satu bintang baru di Warriors, yaitu Jordan Poole dan juga Gary Payton II dari cadangan. Bahkan Warriors sempat menduduki peringkat pertama NBA di awal musim. Namun Curry sempat struggling di pertengahan musim sehingga Warriors pun turun ke peringkat 3 di akhir musim. Saat playoff, Warriors mengalahkan Nuggets yang dipimpin MVP Jokic, lalu tim muda Grizzlies di ronde kedua, dan Mavericks di final wilayah barat. Mereka pun kembali ke final NBA lagi, hanya dalam 3 tahun. Di sisi Celtics, tim ini sedikit aneh di musim 2021-2022. Mereka memindahkan Kemba Walker ke Knicks dan mendapatkan Al Horford kembali. Sebelum jeda All-Star di pertengahan musim, tim ini hanya punya rekor menang kalah 18-21. Namun setelah jeda All-Star, pelatih Ime Udoka menyuruh Tatum dan Brown untuk lebih mempercayai rekan-rekannya. Sehingga di akhir musim, rekor menang kalah mereka membaik menjadi 51-31, peringkat 2 di wilayah timur. Celtics melaju ke final NBA dan berhasil membalaskan dendamnya kepada tim-tim yang mengeliminasi mereka sebelumnya, yaitu Nets, Bucks, dan Heat. Dan mereka kembali ke NBA Finals lagi setelah 12 tahun. Kalau gue analogikan, perjalanan Celtics ini seperti naik gunung yang tinggi banget dan lama buat sampai ke puncak. Sedangkan Warriors, mereka seperti berjalan dari sebuah gunung yang lebih rendah ke gunung yang lebih tinggi lagi, namun harus melewati sebuah lembah yang dalam terlebih dahulu. Tim ini sangat berbeda, di mana Celtics mengandalkan defense mereka, sedangkan Warriors mengandalkan offense mereka. Dari statistik advance saat musim reguler, kelihatannya Celtics yang akan menang final kali ini. Penjelasan detailnya bisa kalian lihat di video Jax My High Roller yang ini. Di sisi lain, tidak ada satupun pemain utama Celtics yang punya pengalaman di NBA Finals. Sedangkan 4 pemain Warriors sudah bolak-balik masuk ke NBA Finals. Ketika video ini dibuat, skor masih 1 sama. Dan sangat susah untuk menebak siapa yang akan menang di final ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.